Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, tim Jendol TV sudah berada di daerah Tempuran, Kabupaten Karawang. Lebih tepatnya lagi, berada di salah satu makam umum, yaitu TPU Sirnaraga. Ada mitos atau sejarah apakah di TPU Sirnaraga ini? Untuk itu, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten sejarah keramat selanjutnya. Di tempat pemakaman umum Desa Tempuran ini, ada salah satu makam yang unik dan berbeda dari makam-makam biasanya. Yah, makam Mbah Artijem. Makamnya menghadap ke kiblat atau menghadap barat. Kenapa makamnya menghadap ke barat? Dan apa sejarahnya bisa menghadap ke barat? Tentunya hal itu ada sebab dan musababnya. Bagaimanakah sejarah atau asal-usulnya? Mari kita simak videonya dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Menurut juru kunci Bapak Awing, pada zaman dahulu Mbah Artijem ini adalah seorang kuwu atau kepala desa, yang asal mulanya dari Pulau Bata, dan hidupnya selalu berpindah-pindah tempat, dari Pulau Bata pindah ke Cirebon, lalu pindah ke Solo, kemudian pindah ke Maparang, dan akhirnya balik lagi ke daerah Karawang. Konon katanya, dulu Mbah Artijem ini adalah orang yang sangat pandai dan disegani di daerah tersebut, sehingga masyarakat mengangkatnya menjadi seorang kepala desa pertama di Desa Tempuran. Yang kurang jelas kapan atau tahun berapakah beliau menjabat sebagai kuwu di daerah tersebut. Sejarah makam menghadap ke barat. Menurut Bapak Awing, selaku juru kunci di tempat tersebut, dikisahkan pada zaman dahulu, Mbah Artijem ini adalah seorang kepala desa. Seiring bergantinya tahun ke tahun ketika itu, di Desa Tempuran atau desa yang beliau menjabat sebagai kuwu, pada waktu itu banyak masyarakat yang terkena penyakit. Konon katanya, setiap masyarakat yang terserang penyakit itu di waktu pagi, kemudian sorenya akan meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya, jika terserang penyakit tersebut di waktu sore, maka paginya akan meninggal dunia. Tidak jelas nama penyakit tersebut. Masyarakat waktu itu menyebutnya dalam bahasa Sunda, penyakit kadebluk. Dari hari ke hari, semakin banyak orang-orang yang terkena penyakit tersebut, dan ada saja tiap harinya yang meninggal. Masyarakat pun semakin cemas dan panik, tidak tahu mau berbuat apa, dan tidak tahu apa obat dari penyakit itu. Lalu Mbah Artijem berserah diri, dan mendapatkan petunjuk untuk dipendam seluruh badannya, atau dikubur hidup-hidup menghadap ke barat. Saking sayang dan cintanya kepada masyarakat, akhirnya Mbah Artijem bersedia untuk dikubur hidup-hidup, kemudian itu pun dilakukan. Dari kejadian itu, akhirnya semua masyarakat yang terkena penyakit, kemudian sembuh, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Ketika makam itu dibetulkan menghadap utara, selalu saja berbalik arah lagi ke barat, dan pada akhirnya, sampai sekarang dibiarkan makam tersebut menghadap ke barat. Tidak hanya makam Mbah Artijem yang ada di dalam ruangan tersebut, ternyata benda pusakanya pun dikuburkan di dekat makamnya, yang posisinya ada di sebelah makam Mbah Artijem. Dan sampai sekarang makam tersebut posisinya berada di tempat pemakaman umum Sirnaraga, dan sampai saat ini, banyak didatangi orang-orang untuk berziarah mendoakan beliau, karena kecintaan kepada masyarakatnya. Beliau rela melakukan apa saja demi kebaikan masyarakatnya. Di zaman sekarang, sepertinya jarang dan hampir tidak ada jiwa pemimpin yang seperti beliau, rela berkorban demi masyarakatnya.
Itulah sepenggal cerita yang kami dapat dari Bapak Awing selaku juru kunci tersebut. Semoga tontonan ini menjadi tuntunan agar kita bisa mengenal sejarah-sejarah leluhur kita zaman dahulu.